Kabupaten Sambas memiliki berbagai objek wisata alami yang indah. Salah satunya hutan mangrove yang dikelola kelompok Kalilai dan Grandis di Dusun Setingga, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Untuk menuju ekowisata ini, dari ibu kota Kabupaten Sambas, kami harus menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam atau 75 km yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sahabat CSM TV, sebagai informasi dari ibu kota Sambas, untuk mencapai lokasi ini, kita akan melintas jalan negara yang saat ini sedang dalam pengerjaan. Selain itu, kita juga harus menyeberangi sungai menggunakan kapal feri atau speedboat dari dermaga Tanjung Harapan Sekura, Kecamatan Teluk Keramat. Pemirsa CSM TV, begitu tiba di lokasi ekowisata hutan mangrove, rasa capek setelah menempuh perjalanan jauh langsung terobati. Selain udara segar dan kicauan burung, kita juga disuguhi keindahan hamparan hutan mangrove. Suasana segar dan sejuk benar-benar terasa di lokasi ekowisata. Tampak pengunjung-pengunjung juga menikmati. Sehingga ekowisata ini menjadi tempat yang cocok untuk wisata keluarga. Selain segar, lokasi ekowisata ini juga bersih. Itu dikarenakan pengelola menerapkan peraturan dilarang membuang sampah dan menyediakan bak sampah bagi pengunjung. Pemirsa CSM TV perlu mengetahuinya. Bagi siapa saja yang membuang sampah di lokasi hutan mangrove, jika ketahuan maka mereka diharuskan menanam 2 pohon mangrove. Selain bersih, lokasi ekowisata ini juga dilengkapi MCK yang dibangun secara swadaya oleh kelompok Kalilai dan Grandis. Sehingga pemirsa tidak perlu khawatir jika berkunjung ke lokasi ini. Darmawan, pengelola ekowisata hutan mangrove, kepada CSM TV menjelaskan letak lokasi, luas areal, serta satwa-satwa dan potensi yang ada di hutan mangrove. Darmawan juga menjelaskan upaya dirinya bersama kelompok dan warga setempat dalam melestarikan hutan mangrove, termasuk fasilitas dan sarana mengitari lokasi ekowisata hutan mangrove. Lokasi hutan mangrove berada di Dusun Setingga Asin, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Lokasi hutan mangrove ini luasnya 35 hektar yang dikelola oleh lembaga Kalilai dan Greenleaf Kabupaten Sambas. Jenis-jenis potensi yang ada di hutan mangrove, selain hutannya yang berbagai macam jenis, kayak ada bakau itu ada 3 jenis, kemudian jenis tumo ada, kemudian buta-buta, banyaklah sekali jenis-jenis yang ada di hutan mangrove ini. Kemudian satwa-satwanya juga beraneka ragam, terutama jenis primata kita ada 2 kalau yang di lokasi ekowisata ini, lutung sama bekantan. Setelah itu jenis-jenis burung banyak sekali, kemudian jenis kepiting, itu juga banyak di lokasi ini, termasuk buaya juga ada. Upaya yang kita lakukan tentunya melibatkan masyarakat setempat yang berada di dusun ini maupun dusun-dusun yang ada di sekitarnya, kayak Setingga Asin, kemudian di Juruju. Masyarakat coba untuk melindungi mangrove ini yang masih ada. Kemudian untuk upaya pengembangan kita coba berkomunikasi dengan pihak pemerintah, coba untuk mengembangkan untuk lokasi wisata ini supaya lebih maju lagi ke depan, seperti menambah trek yang sekarang ini baru panjangnya itu 438 meter. Itu pun baru membentang pulau, jadi belum bisa berkeliling, jadi dananya pun hanya terbatas. Nah, baru kita ini kan apa ya yang bisa kita buat dulu. Iya, memutar sungai kalau kita di lokasi ini. Nah, kebetulan untuk memutar sungai ini kita bisa langsung dapat melihat bekantan, karena bekantan ini setiap sore atau pagi hari mereka tetap berada di pinggir-pinggir sungai. Kalau fasilitas kita menyiapkan perahu dengan mesin tempel atau juga menggunakan speed yang ada di lokasi kita. Kalau armada, kalau yang di kita ada 3, speed itu ada 2. Masih bisa terlayani. Nah, karena kita mengambil untuk pengunjung kan rutenya hanya keliling pulau, jadi tidak lama waktunya. Jadi bisa putar lagi, kemudian bawa lagi pengunjung. Itu.
Kalau bantuan pemerintah untuk saat ini kita berupa trek ini atau jalan titian itu dari Kementerian KKP dalam program pengembangan kawasan pesisir tangguh PKPT. PKPT. Nah, selain itu belum ada. Kabupaten Sambas sendiri belum ada sampai saat sekarang ini. Harapan kita ke depan ya mohon untuk dibantulah untuk pengembangan tentang wisata di mangrove ini, karena memang selain hutannya masih alami, dan kedua memang kita mencoba untuk membuat suatu terobosan baru untuk di Kabupaten Sambas sendiri. Nah, kemudian kita juga mengembangkan hasil olah-olahan buah mangrove. Nah, untuk di Sambas ini mungkin juga yang pertama kita lakukan. Nah, ini salah satu potensi yang dapat kita kembangkan untuk kedepannya. Kalau buah mangrove ini kita bisa olah menjadi sirup, menjadi dodol, beraneka kue-kue. Nah, kemudian ada satu lagi namanya buah tumo, itu bisa dibuat tepung. Nah, buat tepung. Kemudian bisa dibikin untuk bedak juga, bikin sabun atau sampo. Tapi sudah dikerjakan Pak ya? Sudah dikerjakan. Nah, itu. Hanya tinggal kita bagaimana pengembangan ke depan, pengemasan produk-produk tersebut supaya lebih bagus, terutama untuk oleh-oleh. Nah, itu. Kalau program untuk PKPT khusus di lokasi ini hanya trek ini sementara ini. Nah, kayak ini kamar mandi apa? Kamar mandi kita MCK. Belum, MCK kita swadaya. Swadaya. Nah, termasuk ada satu jembatan juga swadaya, kemudian bikin untuk saung-saung untuk peristirahatan juga swadaya. Itu. Kalau armada ini Bangkong ini? Armada belum ada. Belum ada. Ya? Belum ada. Kalau armada tetap diperlukan. Nah, soalnya kita lebih nanti ke depannya itu membawa tamu-tamu, tentunya fasilitas harus lebih baik lah. Nah, ketika hujan tentunya harus ada tutupnya. Nah, juga mesin. Nah, banyak yang perlu kita dibenahi. Dibantu untuk kita gitu di sini. Kalau untuk ini Pak, untuk lihat bekantan itu peluang lebih mudah itu memang menggunakan perahu Pak? Iya, kalau untuk bekantan memang menggunakan perahu lebih mudah. Karena tetap mereka itu walaupun makannya di dalam, nanti tetap akan keluar tidurnya di pinggir-pinggir sungai. Nah, jadi tidak suatu waktu bisa ketemu Pak ya? Iya, tidak sewaktu-waktu bisa ketemu. Hikmah Trisnawati SAMT Empar mengaku sudah 3 kali berkunjung ke lokasi ekowisata hutan mangrove di Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, baik bersama keluarga maupun mahasiswanya dari Politeknik Negeri Sambas. Ketua Program Studi Pariwisata Politeknik Negeri Sambas ini mengungkapkan kalau ekowisata hutan mangrove di Paloh sangat baik dari lokasi hutan mangrove yang pernah dikunjunginya. Selain itu, kelebihannya di hutan mangrove di Desa Sebubus memiliki bekantan. Hikmah juga mengaku puas saat berkunjung di lokasi ekowisata mangrove, karena di Sambas ini tidak ada. Walaupun menempuh perjalanan yang jauh, ia sangat senang bisa berkunjung ke hutan mangrove ini. Saya sudah 3 kali ke mangrove, jadi kalau ekowisata di Sambas ini adalah yang paling terbaik lah, potensinya, strateginya dan semuanya. Bedanya kita dengan mangrove-mangrove lain yang saya tahu di Mempawah juga udah pergi, terus ada lagi buka di mana? Sapuk ya, yang baru. Tapi di sini itu mangrove-nya itu ada lebih natural, alami. Terus yang kedua dia punya kelebihan bekatan itu kalilai. Jadi sarannya sih kalau mau ke sini ya sore-sore katanya itu bekantannya akan banyak dan kita bisa menikmati itu. Terus bisa juga jalan-jalan di sini. Kami sudah keliling di sana akan melihat hamparan mangrove yang begitu besar dan lebih indah lagi dibanding di sini. Cukup puas datang ke sini walaupun udah jauh jalannya, karena di Sambas kan kita tidak menemui naturalnya bagi saya banyak ekosistem yang lebih alami di sini. Saya lebih suka itu, lebih puas ada ngelihat di mana sih tengkuyung itu hidupnya di alam. Oh, di sini ada gitu. Jadi tidak hanya kalau memang makanan khasnya tengkuyung dan sebagainya, kita malah bisa lihat sendiri gitu kehidupannya langsung gitu. Kalau di lain kan mungkin kita nggak lihat itu gitu. Itu yang buat saya senang sekali. Tim Liputan CSM TV mengabarkan.